Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi, dalam video ini nanti kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan unsur atau ciri kebahasaan di dalam teks deskripsi. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya supaya tidak tertinggal oleh video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita mulai dari pengertian teks deskripsi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang digambarkan atau apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Oke, kita sekarang masuk ke materi tentang struktur teks deskripsi. Jadi, struktur teks deskripsi itu ada 3 ya. Yang pertama ada identifikasi objek, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada kesimpulan atau kesan. Kita bahas satu persatu ya. Jadi, identifikasi objek dalam struktur teks deskripsi itu adalah struktur yang berada di awal atau yang pertama sekali. Itu biasanya akan berisi tentang nama objek, lokasi tempat atau objek itu berada, dan pernyataan umum tentang objek yang dibahas ya. Jadi misalkan ini kita akan membahas tentang indahnya Parangtritis misalkan. Jadi bisa dimulai dengan identifikasi objeknya dengan kata seperti ini. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Oke, itu bisa dimaksudkan menjadi pernyataan umumnya ya. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, identifikasi objek ini berisi pernyataan umum, nama objek, lokasi atau tempat di mana objek itu berada. Jadi hal-hal umum seperti itu dituliskan di bagian identifikasi objek. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini adalah penjelasan atau penggambaran mengenai objek secara detail. Jadi secara detail dijelaskan atau secara rinci dijelaskan supaya pembaca seakan-akan ikut merasakan, seakan-akan ikut berada di dalam situasi cerita tersebut. Jadi contohnya kalau kita ambil yang indahnya Parangtritis tadi, bisa dijelaskan di sana pemandangan pantainya seperti apa. Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Lalu bisa kita tambahkan dengan pantai bersih dengan buih-buih kombinasi hijau, air beriak seperti itu. Pokoknya dijelaskan supaya seakan-akan pembaca ini bisa ikut merasakan dan bisa merasakan suasana atau situasi yang diceritakan di dalam objek tersebut gitu. Jadi seakan-akan oh berarti pantainya ini seperti ini, suasananya di sana seperti itu, di kirinya ada apa, di kanannya ada apa. Itu dijelaskan secara detail di bagian deskripsi bagian. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, strukturnya ada simpulan atau kesan. Jadi kalau simpulan atau kesan itu apa yang dirasakan penulis terhadap objek, itu bisa dituliskan di bagian terakhir atau di bagian kesannya.
Jadi misalkan seperti ini nih, kalau indahnya Parangtritis tadi bisa ditambahkan di bagian akhirnya. Jadi apabila berkunjung di pantai Parangtritis, seakan-akan waktu berputar sangat cepat karena kita sangat menikmati pemandangan yang ada di situ. Bisa juga seperti itu. Jadi kesannya seperti itu, seakan-akan waktu berlalu sangat cepat karena betul-betul indah, jadi tidak terasa seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu ciri kebahasaan yang sering muncul di dalamnya. Yang pertama ada kata umum, yang kedua ada kata khusus, dan yang ketiga ada kata sifat. Jadi kata umum ini nama lainnya adalah hipernim, dan kata khusus ini nama lainnya ada hiponim, dan kata sifat atau nama lainnya adalah adjektiva. Oke, kita sekarang akan bahas tentang kata umum dulu ya. Jadi kata umum ini adalah kata yang maknanya ini lebih luas ya. Misalkan kata warna. Kata warna itu kan cakupannya lebih luas dibanding kita sebutkan kuning, hijau, biru, abu-abu, merah, seperti itu, putih, seperti itu ya. Jadi kalau kita sebutkan warna saja cakupannya itu lebih luas karena masih bisa dikhususkan lagi menjadi kuning, merah, abu-abu, biru, putih, hijau, seperti itu ya. Jadi masih ada pembagian lagi atau masih bisa dikhususkan lagi. Itu yang dimaksudkan dengan kata umum. Atau misalkan ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga matahari, seperti itu ya. Jadi masih bisa dikhususkan lagi. Lalu misalkan kita sebut buah, kata buah. Jadi kata buah ini bisa kita khususkan lagi menjadi buah apel, buah stroberi, buah mangga, ada buah kelengkeng kan seperti itu. Jadi masih bisa dikhususkan lagi. Jadi yang buahnya ini tadi termasuk kata umum, dan seperti apel, mangga, stroberi itu bisa dimasukkan menjadi sebagai kata khusus seperti itu. Lalu kita akan bahas tentang kata sifat ya. Jadi kata sifat ini adalah kata yang bisa menjadi watak atau ciri khas gitu kan. Misalkan seperti ini nih, ada kata besar, ada kata tinggi, ada kata cantik, seperti itu. Lalu ada kata apalagi ya, tampan, nah seperti itu. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana sih kita bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat, seperti itu. Coba misalkan kata tinggi gitu ya. Tinggi bisa nggak diawali dengan sangat tinggi. Bisa nggak diawali dengan ada kata paling tinggi. Bisa nggak pakai imbuhan tertinggi, bisa ya. Jadi rata-rata kata sifat itu bisa kita coba masukkan dengan kata pengujinya, yaitu sangat, paling, dan misalkan terpintar, paling pintar, sangat pintar, sangat cantik, paling cantik, tercantik, seperti itu ya. Jadi itu bisa untuk kita mencari kata sifat seperti itu juga bisa dipakai untuk caranya ya. Oke. Seperti itu aja pembahasannya tentang teks deskripsi. Jadi diharapkan setelah
kalian mengetahui apa itu teks deskripsi, lalu apa aja strukturnya. Jadi ketika kita akan menuliskan sebuah teks deskripsi, itu kita harus berpanduan dengan strukturnya. Jadi jangan dibalik-balik kesimpulan dulu atau deskripsi bagian dulu baru identifikasi objek, tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus berurutan. Kita buat dulu identifikasi objeknya atau menyatakan hal-hal umumnya, baru kita masuk ke deskripsi bagian, yaitu kita jelaskan, kita gambarkan secara detail supaya pembaca bisa merasakan apa yang kita tuliskan ini, seolah-olah bisa merasakan, seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa mendengar seperti apa yang kita tuliskan tentang objek tersebut. Lalu baru yang ketiga bisa kita isi dengan simpulan atau kesimpulan tentang apa objek yang kita bahas tadi, atau bisa juga berisi kesan atau kita sebagai penulis memberi kesan apa terhadap objek tersebut bisa kita sampaikan di bagian akhir. Lalu dan unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan di dalam teks deskripsi tadi ada kata umum, ada kata khusus, dan ada kata sifat. Jadi semoga saja dengan penjelasan tadi sudah memahami apa saja ciri kebahasaan di dalam teks deskripsi. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.